Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para peserta didik, orang-orang hebat yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Hari ini kalian akan mempelajari tentang kajian fikih, yang mana nanti saya akan berikan cuplikan video. Tolong kalian dengarkan penjelasannya sampai akhir video agar tidak gagal paham, kemudian agar menjadi ilmu untuk kita semua. Ya, jadi nanti saya akan tampilkan video, kalian jangan di skip videonya, dengarkan, pelajari sampai akhir video. Oke? Kalian adalah orang-orang yang hebat. Mantap. Yang belum subscribe dulu dong. Jangan lupa juga subscribe media Semansa, Seman 1 Cikalong Wetan. Mantap. Kita saksikan, tak usah lama-lama lagi. Ini dia cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, bahkan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah, terutama amalan ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu maka sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Baik para peserta didik yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah kajian, sebuah materi kaitannya dengan fikih. Mengenai fikih, membahas fikih itu sangat luas sekali bahasannya dan sangat banyak sekali bahasannya. Dari mulai kita wudhu, kemudian sholat, kemudian zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, zakat mal juga ada turunannya lagi. Kemudian ada haji, kemudian ada ibadah-ibadah yang lainnya seperti waris dan sebagainya. Banyak sekali kajian fikih ini, dan sangat tidak mungkin sekali dengan waktu yang singkat ini saya bisa membahas semua fikih yang ada di ajaran Islam ini. Ya, agama kita tercinta ini. Maka kalau pengen semuanya terbahas, ya solusinya saya himbau kalian ngaji lagi. Maksud ngaji lagi di sini adalah masuk pesantren, kemudian ngaji lagi ke madrasah yang ada di daerah-daerah kalian. Temui lagi guru-guru ngaji kalian yang dulu pernah mengajarkan kalian. Kalau memang pengen semua pengetahuan tentang fikih ini kita tahu, gitu ya. Karena waktunya singkat, maka pembahasannya pun mungkin saya akan singkat juga, karena dengan waktu, ya, dengan waktu. Baik, dan perlu kita ketahui bersama, kalau kita membahas fikih itu udah menjadi pengetahuan kita bahwa kalau kita membahas fikih itu pasti banyak ikhtilaf, banyak perbedaan dalam sudut pandang para ulama. Nah, sikap kita adalah dalam menyikapi perbedaan tersebut, selama dasar hukumnya jelas, maka kita jangan mempermasalahkan perbedaan tersebut. Jangan mempermasalahkan perkara yang memang tidak perlu untuk dipermasalahkan. Seperti hanya masalah fikih yang ikhtilaf itu, yang berbeda-beda itu, yang berbeda pendapat itu. Karena yang mengungkapkan perbedaan itu para ulama. Mereka punya dasar hukum yang jelas. Tinggal kita mengambil pendapat mana yang mau kita ambil. Kan ada 4 mazhab tuh. Nah, kalau saya sendiri khususnya saya mengambil mazhab Imam Syafi'i, karena di pesantren saya belajar kitab-kitab yang mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Tetapi bagi kalian para peserta didik yang nanti tidak sependapat dengan saya, tidak perlu dipermasalahkan. Silahkan kalian amalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru ngaji kalian. Ya, kalau toh misalkan berbeda dengan saya, ini hanya sekedar
pengetahuan tambahan saja. Oke, kita akan bahas fikihnya itu yang sehari-hari kita lakukan, yaitu tentang sholat. Di dalam sholat pun masih banyak sekali yang harus kita bahas. Salah satunya ada syarat sah sholat, kemudian ada rukun sholat, ada sunat sholat, kemudian ada rukun itu ada rukun yang disebut dengan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbinya, kemudian ada juga sunatnya adalah sunat ab'ad, ada sunat hayat dan sebagainya. Nah, maka di sini saya akan lebih mengkerucut lagi pembahasannya tentang arkanus sholat saja, tentang rukun sholat. Karena ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Sangat penting sekali untuk mempelajari tentang rukun sholat. Karena rukun sholat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika kita sholat. Maka satu rukun saja tidak dilakukan, maka sholatnya tidak akan sah. Bahkan bisa batal, tidak jadi sholatnya. Bahkan kesananya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul kan begitu. Sholatnya seperti mana engkau melihat aku sholat. Oleh karena itu maka sholat kita disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dijabarkan, yang dijelaskan oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para guru-guru kita semua. Maka oleh sebab itu sangat penting sekali kita untuk membahas rukun sholat, ya, rukun sholat sebagai tambahan saja. Yang sudah tahu menjadi lebih tahu, yang belum tahu menjadi tahu. Inilah manfaat dari sebuah pengajian. Baik, setelah saya membuka beberapa referensi dalam kitab-kitab untuk melihat masalah rukun sholat ini, dari mulai saya melihat dari kitab Fathul Qorib, kemudian melihat dari kitab Fathul Mu'in, kemudian ada juga dalam kitab Juban, kemudian yang saya lihat juga dari kitab Safinatun Najah, kemudian saya lihat terjemahnya dari kitab Kasyifatus Saja. Jadi kitab Kasyifatus Saja ini adalah kitab yang menerjemahkan, menjelaskan syarah daripada kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir. Kalau kitab Kasyifatus Sajanya karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, referensi yang saya ambil itu dalam kitab Safinatun Najah. Mungkin anak-anak pesantren pasti tahu kitab Safinah ya, karena mereka pasti pernah ngaji kitab Safinah. Mengenai jumlah rukun sholat ini banyak sekali perbedaan, ikhtilaf. Seperti hal kitab-kitab yang saya tadi ungkapkan, yang saya lihat dari kitab Fathul Qorib misalkan, itu bahkan Fathul Qorib mengatakan dalam kitab tersebut rukun sholat itu jumlahnya ada 18. Ada 18, yang kita tahu kan ada 17 ya, mungkin ada yang 13. Nah, kalau yang 13 itu saya lihat dalam kitab Juban, itu jumlahnya ada 13 rukun sholat itu. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in, itu dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan kitabnya rukun sholat jumlahnya ada 14. Bahkan disebutkan dalam 14 tersebut itu pada intinya katanya dalam kitab itu disebutkan bija'alit tumaninati fi mahalli haruknan wahidan. Jadi dalam 4 rukun yang ada tumaninah itu disatukan, gitu ya. Misalkan ruku plus tumaninah. Nah, kalau yang lebih daripada yang 14 dan lebih daripada yang 13 itu tumaninahnya dipisahkan. Seperti yang ada di dalam kitab Safinatun Najah yang saya pegang referensinya. Itu jumlahnya ada 17. Jadi ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, bahkan ada yang mengatakan 18. Nah, kita tidak perlu mempermasalahkan jumlah rukun sholat tersebut, karena setelah saya baca, setelah saya kaji dengan guru-guru kami di pesantren, jumlah itu tidak berpengaruh karena tadi sudah saya jelaskan di awal. Pada dasarnya, pada prinsipnya sama. Mau 13, 14, 18, 17 sama. Isinya itu aja. Cuman yang beda itu dari tumaninahnya. Tumaninahnya disatukan dengan rukun yang 4 tadi. Nah, misalkan ruku plus tumaninah, ruku dan tumaninah. Kalau dalam kitab ini Safinah itu ruku dengan tumaninah itu beda nomor, makanya dia lebih banyak, gitu ya. Oke, jadi tidak mempermasalahkan. Kamu boleh menyebutnya jumlahnya 13 maupun 17, 18, 14 semua ada dasar hukum. Tetapi yang golib, yang umum itu ada 17 ya, atau ada 13. Itu yang golib, yang umum ya. Itu yang umum. Yang saya pakai 17.
tapi pada prinsipnya sama gitu ya, pada prinsip sama. Baik, supaya lebih jelas lagi, maka saya akan tampilkan layar di sini tentang rukun sholat ini. Kita akan bahas satu persatu ya, dari mulai niat dan sebagainya sampai akhir. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Maka jangan skip video ini, terus saksikan sampai akhir mengenai rukun sholat. Tetapi mohon maaf, saya di sini tidak akan menjelaskan terlalu detail karena terpaku dengan waktu. Saya akan singkat saja, saya akan sebutkan poin-poinnya saja. Rukun sholat yang pertama apa, yang kedua apa, tiga apa, sampai ke yang 17. Mungkin sedikit-sedikit saya jelaskan gitu ya, supaya tidak terlalu panjang waktunya. Kalau misalkan kalian tidak puas dengan bahasan saya hari ini karena memang bahasanya terlalu sedikit, terlalu singkat, maka saya sarankan untuk ngaji lagi aja ya ke pesantren. Mungkin kalau anak-anak pesantren mungkin sudah mulai mengkaji seperti ini, sudah biasa gitu ya. Saya akan buka dulu layarnya, silahkan diperhatikan poin-poin daripada arkanus shalah, pirang-pirang rukun shalat. Nah, ini layarnya, boleh kalian lihat. Berdasarkan referensi kitab yang saya gunakan, yaitu kitab Safinatun Najah, atau yang kita kenal dengan kitab Safinah, sebagaimana yang saya sebutkan di awal bahwa jumlah rukun sholat berdasarkan kitab tersebut itu jumlahnya ada 17, sab'ata asyara, 17 rukun. Dengan jumlah 17 tersebut itu kita bisa bagi ke dalam 3 bagian rukun. Ini salah satu cara agar kita mudah untuk menghafalnya. Maka target kita hari ini adalah bagi yang belum tahu tentang rukun sholat ini menjadi lebih tahu dan bahkan hafal ke 17 sholatnya, ke 17 rukun sholatnya. Nah, bagi yang sudah tahu mungkin hanya sekedar mengingat saja dan akhirnya jadi lebih tahu. Baik, rukun sholat yang 17 ini, rukun sholat terbagi ke dalam 3 rukun. Yang pertama ada yang disebut dengan rukun qalbi, yang kedua ada yang disebut dengan rukun qauli, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan rukun fi'li. Rukun qalbi ini adalah rukun yang dikerjakan itu dengan menggunakan hati. Kemudian rukun qauli ini rukun yang dikerjakan dengan melalui bacaan. Kemudian yang rukun fi'li itu adalah rukun yang dikerjakan melalui gerakan. Nah, saya kira cukup mudah bagi kalian untuk mengklasifikasikannya dari yang 17 rukun itu ke dalam 3 bagian ini. Misalkan kita ambil contoh rukun qalbi yang dikerjakan melalui hati, misalkan niat. Kemudian rukun qauli yang dikerjakan melalui bacaan, misalkan qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Kemudian yang ketiga rukun fi'li yang dikerjakan melalui gerakan seperti ruku, i'tidal, sujud. Nah, itu kan sebenarnya cukup mudah untuk mengklasifikasikannya agar kita untuk lebih mudah juga untuk menghafal ke 17 rukun sholat tersebut. Baik, apa saja 17 rukun sholat tersebut? Boleh kalian catat, boleh kalian langsung menghafalkannya. Ini layar saya tampilkan kembali untuk yang jumlah daripada rukun sholat yang 17 tersebut. Baik, nah ini dia arkanus sholah, rukun sholat, pirang-pirang rukun sholat. Di sini sudah saya tampilkan 17 rukun sholatnya. Nanti kalian bisa tulis dan bisa dihafalkan. Tetapi akan saya sebutkan satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 17. Kemudian akan saya jelaskan juga sedikit-sedikit dari mulai niat sampai tertib sampai yang nomor 17. Tetapi mohon maaf sekali lagi, saya di sini tidak akan menjelaskan begitu detail. Karena penjelasannya memang cukup banyak di sini. Seperti hanya misalkan tentang takbiratul ihram saja, itu ada syaratnya. Di dalam kitab yang sama, dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan juga. Syarat daripada takbiratul ihram itu ada sittata asyar, ada 16. 16 syarat ini kan harus dijelaskan satu persatu. Kemudian dari Fatihah pun ada syurutul Fatihah, ada syarat-syarat ketika kita membaca Fatihah harus seperti apa. Asyaratun itu ada 10. Jadi kalau dijelaskan satu rukun, kemudian itu ada turunannya lagi, terus ke bawah nanti akan ada penjelasan lagi. Maka tidak akan cukup waktunya. Jadi harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari hal ini. Tetapi minimal, saya katakan sekali lagi, kalian minimal hafal saja dulu dari yang nomor 1 sampai yang nomor 17. Sebenarnya pada hakikatnya kalian udah tidak asing lagi
ya, sudah tidak asing lagi tentang rukun sholat ini, karena kalian kan suka melaksanakan sholat, otomatis kalian pun suka melaksanakan yang 17 ini. Cuman siapa tahu di antara kalian ada yang belum tahu, sehingga setelah pembahasan ini kalian bisa mengetahui mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sunat. Berarti selain daripada yang 17 ini berarti itu hukumnya sunat. Ya, seperti di sini kan tidak ada doa iftitah, tidak ada. Maka doa iftitah itu hukumnya sunat. Jadi kalau toh misalkan ditinggalkan pun tidak dilaksanakan, tetap sah sholatnya. Tetapi kalau yang 17 ini tidak dilaksanakan, maka itu akibatnya fatal, bisa jadi batal sholatnya dan bisa jadi tidak sah sholatnya. Maka mesti kalian ketahui apa saja yang termasuk rukun sholat, sehingga ketika kita sholat itu tahu, oh ini mah rukun, harus dilaksanakan. Karena yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan, sesuatu yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan sholat. Seperti hanya di dalam wudhu, kan ada yang disebut dengan furudul wudhu, ya, itu juga sama sebenarnya rukun wudhu yang harus dilakukan ketika wudhu apa saja, termasuk juga di dalam sholat. Yang 17 ini harus dilakukan ketika sholat, tidak boleh ditinggalkan. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada an-niyatu, niat. Di dalam niat perlu kita ketahui bersama bahwa banyak perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya yaitu di dalam letak di mana kita harus berniat ketika sholat. Kapan kita harus niat sholat ketika kita mau sholat? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Di dalam kitab yang sama, di dalam kitab Safinatun Najamasi, itu dijelaskan tentang niat. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu adalah nejak, bahasa Sundanya gitu ya, nejak karena hiji perkara. Muqtarinan, dibarengkan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Jadi sejalan dengan apa yang dikerjakannya. Jadi niat itu sejalan apa yang dia kerjakan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu di dalam hati. Wa talaffuzu, ketika mengucapkan niat itu sunnatun, itu hukumnya sunat. Nah, mazhab Imam Syafi'i yang saya pegang, niat ketika sholat itu adalah sejalan antara takbir dengan niat. Artinya adalah ketika takbiratul ihram, di situ dihadirkan niat. Makanya kami ketika sholat itu takbirnya suka agak panjang, karena menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Jadi begitu Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar mengucapkan takbir itu, kita menghadirkan niat di dalam hati. Itu yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun yang dipegang atau berdasarkan pendapat Imam Hanafi, Hambali dan Maliki, itu boleh beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran ketika di negara Arab Saudi, ketika imam di Mekah itu takbirnya pendek, Allahu Akbar. Nah, kalau kita kan Allahu Akbar, itu karena kita menghadirkan niat di dalam hati. Tapi kalau di mazhab yang lain itu boleh beberapa saat sebelum takbiratul ihram, itu boleh niat, ya, di dalam hati. Nah, maka bagi kalian mungkin diantaranya ada yang seperti itu. Jadi dia tidak menghadirkan niat pas takbiratul ihramnya Allahu Akbar, karena dia sudah niat terlebih dahulu ketika dia masuk ke masjid, kemudian atau di atas sejadah, dia pun sudah niat mau sholat, maka tidak perlu lagi dia menghadirkan ketika takbiratul ihram. Ada yang berpendapat seperti itu, gak jadi masalah. Yang menghadirkan niat pas takbiratul ihram sah, yang tidak menghadirkan niat pas sebelum takbiratul ihram itu pun juga sah, dan itu benar dan tidak dipermasalahkan. Yang jadi masalah itu, yang jadi melanggar itu orang yang tidak sholat. Nah, itu melanggar syariat dan melanggar aturan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kalian yang niatnya sebelum takbiratul ihram boleh, yang niatnya berdasarkan mazhab Imam Syafi'i sejalan dengan takbir pas takbiratul ihram, kemudian dia hadirkan niat,
usolli fardhu zuhri misalkan. Nah, itu pun juga boleh. Itu yang saya ambil gitu ya. Yang saya ambil, yang saya kerjakan adalah ketika takbiratul ihram itu sejalan dengan niat. Jadi begitu takbir kami hadirkan niat juga di dalam hati. Adapun untuk melafalkan niat ya, untuk mengucapkan niat ketika sebelum takbiratul ihram kita suka mengucapkan niat usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblat dan sampai akhir. Nah, itu hukumnya bagi kami adalah sunat ya. Untuk menguatkan hatinya. Jadi ketika dia sebelum menghadirkan niat sesungguhnya, dia mengucapkan niat dulu. Tetapi bagi saudara-saudara kita atau mungkin di antara kalian yang tidak melafalkan niat, ketika sebelum takbiratul ihram itu pun gak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Cuman menurut mazhab Imam Syafi'i melafalkan niat itu hukumnya mustahab ya, jadi sunat hukumnya. Jadi sebelum dia menghadirkan niat yang sesungguhnya dia ucapkan dulu. Tapi menurut mazhab Imam Maliki itu katanya tidak disyariatkan. Menurut mazhab Imam Hanafi itu pun disebutnya bid'ah kalau dia menghindari daripada waswas. Jadi maksudnya gini, ketika dia sholat Allahu Akbar takutnya ada waswas, itu sholat apa sih, sholat duhur, sholat asar, sholat tahajud, sholat apa gitu ya, jadi ada waswas dalam hati. Nah, untuk menguatkan hatinya maka dilafalkan niatnya usolli fardhu zuhri arba'a rakaat misalkan, dilafalkan dulu baru Allahu Akbar, setelah dia takbir kemudian ucapkan lagi dalam hati niat yang sesungguhnya karena sudah dikuatkan dengan melafalkannya. Tetapi bagi yang tidak melafalkannya pun tidak jadi masalah, itu pun sah gitu ya, sah saja. Jadi ketika dia berjalan pas begitu di atas sajadah Allahu Akbar boleh gitu ya, karena dia sudah niat sebelumnya untuk sholat. Tetapi tetap niat yang sesungguhnya itu al-qalbu di dalam hati gitu ya. Dia sudah niat sebelumnya, jadi dia tidak perlu lagi pas takbiratul ihram dia berniat lagi. Ada yang seperti itu juga boleh itu ya. Tetapi yang saya pakai adalah ketika takbiratul ihram kita sejalan dengan takbir dengan niat, kemudian kita hadirkan niat ketika pas takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, di situ kita hadirkan niat. Baik, itu tentang niat. Boleh kalian sesuaikan dengan apa yang guru ngaji kalian ajarkan, gitu aja ya. Sesuaikan apa yang guru ngaji kalian ajarkan, baik di pesantren, di madrasah, di masjid, dimanapun anda atau kalian mengaji, amalkan. Karena guru-guru ngaji kalian pun itu memiliki dasar-dasar hukum yang jelas. Apalagi ada kitabnya, ada referensinya. Baik, yang kedua ada takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini seperti yang saya tadi sebutkan, syaratnya itu di dalam kitab yang sama, di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 16 sittata asyar, ada 16 syarat takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram ini saya tidak akan menjelaskan 16 syarat tersebut, tetapi minimal di dalam 16 itu ketika takbiratul ihram itu harus menggunakan lafaz jalalah dengan lafaz akbar. Dengan lafaz jalalah akbar artinya dengan lafaz Allahu Akbar. Dan itu harus tersusun Allahu Akbar. Itu dalam syarat mengucapkan takbiratul ihram. Tidak boleh diganti dengan Allahu Somad, Allahu Rahman, Allahu Rahim, nggak bisa. Harus dengan lafaz jalalah bil lafzi akbar, dengan lafaz Allah dan dengan lafaz akbar. Tidak boleh dibalik akbar wallah, nggak boleh, harus tersusun Allahu Akbar. Itu ya salah satunya, saya tidak jelaskan semuanya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan membaca Fatihah, qiraatul Fatihah. Di dalam membaca Fatihah itu ada syaratnya 10, tetapi intinya adalah bahwa ketika kita membaca Fatihah tolong dijaga huruf-hurufnya, jangan sampai tidak sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwidnya. Bahkan di dalam kitab yang sama ada pasal tersendiri tasdidatul Fatihah, yaitu tentang tasdidnya Fatihah. Itu arba'a asyarata
Ada 14 tasydid di dalam Fatihah. Tolong jaga tasydid di dalam Fatihahnya. Itu ya. Kemudian kalau kita kaji lebih jauh lagi, di situ ada qat'ul jami, ada waslul jami. Jadi kalau mau di wasol, kalau mau di waqaf baca Fatihahnya. Itu ada pelajaran khusus bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan baik. Kemudian termasuk salah satunya adalah membaca Fatihah. Sebab Fatihah ini adalah rukun sholat, harus benar dulu Fatihahnya. Yang penting tajwid makhrajul hurufnya, berarti kamu harus belajar tajwidnya, belajar makhraj hurufnya. Kemudian harus belajar nanti lebih jauhnya lagi lagam mungkin ya. Kalau suara lagam mungkin nanti nomor keberapa, yang penting tajwid dan makhrajul hurufnya. Kalau suaranya bagus, kemudian lagamnya sudah bisa, tajwid bisa, kemudian makhrajnya sudah bagus. Nah, itu udah mencukupi untuk kita mampu membaca Al-Fatihah ketika kita sholat, begitu ya. Kemudian selanjutnya, mohon maaf saya singkat-singkat ya. Kemudian selanjutnya ada yang nomor 5 ruku ya, kalau nggak salah ya, nomor 5 ruku. Di dalam ruku kamu bungkukkan badan lurus antara punggung kamu dengan kepala ya. Punggung dengan kepala itu lurus. Sehingga Nabi mengilustrasikan kalau kamu menyimpan bejana, atau bejana itu gelas yang isinya air, itu tidak akan tumpah. Saking lurusnya punggung kamu ketika ruku. Kemudian tangan dikepalkan ke dalam lutut, jadi dikepalkan lurus. Nah, kemudian setelah lurus baru di situ kamu baca doa ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian yang keenam itu ada tumaninah di dalam ruku atau ketika ruku. Nah, ini yang jadi perbedaan itu. Kalau di dalam rukun salat yang 13 ataupun yang 14 itu tumaninahnya disatukan dengan ruku, sehingga ruku dan tumaninah itu satu nomor. Nah, kalau di dalam rukun salat di dalam kitab ini, maka ruku dan tumaninahnya dipisahkan menjadi beda nomor, sehingga nomornya menjadi lebih banyak. Tapi intinya sama. Maka ketika sudah ruku kamu tumaninah. Apa itu tumaninah? Tumaninah itu adalah diam setelah kamu bergerak. Ya, ukurannya itu membaca tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 1 kali ukurannya. Artinya bahwa ketika kamu sudah ruku jangan dulu berdiri. Kamu ketika sudah ruku sempurnakan dulu gerakan ruku tersebut, tenangkan dulu, kemudian baru di situ baca doa. Sehingga tumaninah itu mendapatkan ketenangan setelah kamu berzikir, setelah kamu doa ruku itu mendapatkan ketenangan dalam rukunya. Itu jangan begitu ruku kemudian udah berdiri lagi. Ketika i'tidal kemudian sudah sujud. Nah, enggak, tapi diam dulu. Tapi ada juga yang mengatakan diam sejenak gitu ya. Jadi kalau diam sejenak itu konotasinya nanti berarti kalau diamnya lama berarti enggak tumaninah. Nah, enggak seperti itu. Maksud diam sejenak di situ karena memang ukuran, kata Nabi, ukuran daripada tumaninah itu minimal dengan membaca tasbih 1 kali. Ya, ukurannya seperti itu. Maka disebutlah mungkin diam sejenak gitu. Tetapi bisa dikatakan bahwa tumaninah itu adalah terdiam ketika setelah bergerak. Jadi ketika kamu berdiri kemudian ruku kan bergerak tuh, diam dulu di situ. Kemudian baca doa. Tenangkan dulu hatinya, gerakannya sempurnakan dulu, baru di situ baca doa. Jangan begitu Allahu akbar subhanallah, jangan gitu juga. Allahu akbar, ruku, kemudian setelah ruku begitu kamu tenangkan hatinya, baru baca di situ subhanarabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali ya. 3 kali nggak jadi masalah, bagus. 1 kali juga nggak jadi masalah. Setelah baca itu baru i'tidal, sami Allah liman hamidah. Di dalam i'tidal pun ada tumaninah. Artinya ketika i'tidal kamu berdiri atau kembali ke posisi awal, kamu jangan dulu langsung sujud, tetapi kamu berdiri dulu, diam dulu sampai posisinya sempurna. I'tidal, sami Allah liman hamidah. Kamu berdiri dulu sejenak, kemudian baca doa. Doa di dalam i'tidal seperti apa kamu sudah hafal sendiri, baca dulu. Tenangkan dulu, baca. Kemudian baru setelah selesai, kemudian selanjutnya ada sujud setelah tumaninah di dalam i'tidal. Tuh, jadi ketika kalian sholat itu usahakan mendapatkan ketenangan. Makanya jangan terburu-buru sholatnya, gitu ya, supaya ketika sujud, ketika ruku, kemudian kamu mendapatkan tumaninah, diam,
kemudian sempurnakan gerakannya, kemudian kamu baca doa sujud, baca doa yang tidak, baca doa yang ada di dalam ruku. Itu jangan sampai baru saja ruku udah berdiri kembali. Jadi tenang saja sholatnya, jangan tergesa-gesa gitu. Nah itu yang selanjutnya ada sujud marrataini, 2 kali sujudnya ya, sujud 2 kali, sama sujud juga, sempurnakan sujudnya. Kemudian di dalam sujud, bahkan di dalam kitab ini disebutkan juga syarat sujud ada juga, surutus sujudi sab'atu, ada 7 syarat sujud, itu ada 7, tetapi saya tidak jelaskan ke 7-7-nya. Minimal di dalam syarat yang 7 itu ayas juda ala sab'ati a'dha'in, minimal kamu harus menyentuh 7 anggota sujud. 7 anggota sujud apa saja? A'dha'us sujudi sab'atun, bahwa anggota sujud itu ada 7. Jabhatu, jidat. Yang kedua wabutunul kafain, telapak tangan. Warukbatani, kemudian 2 dengkul. Kemudian wabutunu asabi'ir rijlaini, jari-jari kaki. Baik, itu anggota sujud 2 kali ya sujudnya. Jadi sempurnakan dulu sujud kamu. Setelah hanya kamu dari i'tidal kemudian sujud, sempurnakan dulu, sentuhkan semua anggota sujudnya. Kemudian setelah kamu mendapatkan kesempurnaan daripada sujud kalian, maka langsung di situ kita membaca doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, di situ yang disebut dengan tumaninah ketika sujud. Jadi diam dulu, kemudian sempurnakan dulu, baru berdoa. Maka di situ kamu mendapatkan ketenangan dalam sujud, gitu ya. Nanti kamu juga bisa mendapatkan pelajaran dari sujud tersebut, sehingga bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholatnya itu bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian selanjutnya setelah itu baru tasyahud, ya. Tasyahudnya tasyahud akhir, gitu ya, tasyahud akhir. Kemudian setelah itu duduk di waktu tasyahud. Di dalam tasyahud pun itu ada aturan-aturannya. Ada bacaan-bacaan tertentu ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada tumaninah. Ada duduk di waktu tasyahud. Jadi tasyahudnya sambil duduk. Kemudian di dalam tasyahud, di dalam duduk waktu tasyahud itu ada membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu salam, kemudian tertib. Artinya bahwa dari nomor 1 sampai ke nomor 16 itu harus berurutan, ya. Tidak boleh kita sujud dulu kemudian ruku, setelah ruku kemudian langsung sujud, i'tidal, nggak boleh. Jadi itu kacau nanti. Makanya ada tertib, menjadi rukun salat di dalam ketika kita sholat, harus tertib, berurutan sesuai urutan sholat yang kita lakukan ketika kita sholat. Baik, para peserta didik yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, dari nomor 1 sampai nomor 17 tadi, maka kalian silahkan klasifikasikan ke dalam 3 rukun tadi, ya. Ada rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Nah, dari yang nomor 1 dan nomor 17 ini, mana yang termasuk dengan rukun qalbi, mana yang termasuk dengan rukun qauli, kemudian mana yang termasuk dengan rukun fi'li. Kemudian nanti kamu akan mudah untuk menghafal nomor 1 dan nomor 17 ini. Sebenarnya ketika kamu sholat pun sudah melakukan yang 17 ini, tetapi mungkin di antara kalian ada yang belum tahu mana saja yang termasuk rukun sholat, mana yang termasuk sunat di dalam sholat. Nah, mudah-mudahan setelah belajar ini kalian menjadi tahu yang belum tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu mana yang termasuk rukun sholat, mana yang bukan termasuk rukun sholat. Berarti di luar daripada yang 17 ini itu hukumnya sunat. Maka yang 17 ini harus dilakukan ketika sholat. Perhatikan niat, perhatikan takbiratul ihramnya, kemudian mohon maaf tadi ada yang ketinggal ya, berdiri bagi yang mampu, ya, berdiri bagi yang mampu sebelum Fatihah, ya, berdiri bagi yang mampu.
Kemudian baca Fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, tumanina sujud 2 kali, tumanina di dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, tumanina ketika duduk, tasyahud akhir, duduk di waktu tasyahud, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, salam dan tertib. Boleh nanti kalian catat kembali dan kalian hafalkan. Lebih baiknya, lebih bagusnya kalian amalkan. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu minimalnya. Maksimalnya kamu tambah dengan duha, kamu tambah dengan tahajud, kamu tambah dengan sholat witir dan sholat-sholat yang lainnya termasuk qobliyah dan ba'diyahnya. Itu ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.